Baik, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini teman-teman akan melaksanakan perkuliahan 3 SKS Pengantar Ilmu Hukum. Di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang peristiwa hukum, ya. Jadi, yang dimaksud dengan peristiwa hukum adalah peristiwa yang oleh hukum diberi akibat hukum. Nah, lebih lanjut, akibat yang diberikan oleh hukum kepada peristiwa hukum ini disebut akibat hukum, ya. Nah, contohnya apa sih? Misalnya nih, kalau kita lihat di peristiwa perdata, peristiwa perdata bisa kita contohkan seperti perjanjian jual beli. Nah, perjanjian jual beli ada pihak pertama, ada pihak kedua. Nah, perjanjian itu berlaku menjadi hukum bagi pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli itu, yaitu pihak pertama dan juga pihak kedua. Nah, dalam perjanjian tersebut pasti ada kan akibat hukumnya. Menimbulkan hak bagi pihak pertama, menimbulkan kewajiban bagi pihak pertama, begitu juga menimbulkan hak dan juga kewajiban bagi pihak kedua. Nah, itu pasti ada akibat hukumnya seperti itu. Maka ada hak, ada kewajiban yang diatur. Jika nanti ada sengketa, maka diselesaikan penyelesaian sengketa secara entah mungkin disepakati musyawarah mufakat, atau jika perlu jalur hukum maka akan gugatan ke pengadilan atau bagaimana. Nah, seperti itu ada akibat hukumnya. Kita lihat lagi peristiwa hukum di bidang pidana. Contohnya pembunuhan. Nah, di pasal 338 pembunuhan biasa atau mungkin yang pembunuhan berencana 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, teman-teman bisa tahu juga. Nah, di situ ada hukumnya, yaitu KUHP memberikan akibat hukum kepada orang-orang yang melakukan pembunuhan. Jadi, peristiwa hukumnya adalah pembunuhan dan akibat hukumnya apa? Nah, itu sudah diberikan di KUHP. Silahkan dicek di pasal 338 dan juga 340 kalau untuk pembunuhan yang berencana. Itu akibat hukumnya apa yang diberikan oleh KUHP? Pasti ada dong. Bagi orang yang melakukan pembunuhan akan diancam penjara sekian tahun, maksimal 15 tahun di 338 KUHP. Nah, itu teman-teman bisa cek. Itu salah satu contohnya. Jadi yang disebut dengan peristiwa hukum adalah peristiwa yang oleh hukum diberi akibat hukum. Ya, jadi kalau peristiwa pembunuhan tadi pasti harus ada pertanggungjawaban pidananya nanti bagi pelakunya. Seperti itu salah satu contohnya. Lanjut kita ke lawannya peristiwa hukum, yaitu adalah peristiwa yang bukan peristiwa hukum. Nah, kalau bukan peristiwa hukum, ini adalah peristiwa yang oleh hukum tidak diberi akibat hukum. Contohnya apa sih? Makan, mandi, tidur. Itu kan tidak ada akibat hukumnya, toh? Nah, karena dia adalah peristiwa yang oleh hukum tidak diberi akibat hukum, gitu. Nah, lebih lanjut kita ke definisi yang diberikan oleh Profesor Sacipto Raharjo. Nah, peristiwa hukum adalah sesuatu yang menggerakkan peraturan hukum, sehingga si peraturan hukum ini, secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur. Nah, dengan demikian, peristiwa hukum merupakan kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan peraturan hukum tertentu sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya dapat diwujudkan. Nah, saya beri gambaran contohnya ya, kalau definisinya dari Profesor Sacipto Raharjo ini, misalnya di pasal 340 tadi yang saya sudah sebutkan, pembunuhan berencana. Ini saya bacakan ya, ini pasalnya. Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Nah, pasal ini akan tetap merupakan rumusan kata-kata yang diam sampai ada orang yang benar-benar menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan. Nah, jadi pasal 340 ini tidak terlihat potensinya untuk mengatur. Dia akan terlihat diam selama belum ada peristiwa hukum tentang pembunuhan berencana yang terjadi. Ya,
Jadi, Profesor Sachipto Rarjo menerangkan bahwa peristiwa hukum ini adalah sesuatu yang menggerakkan peraturan hukum. Ya, jadi peraturan hukumnya digerakkan oleh si peristiwa hukum sehingga peraturan hukum itu secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur seperti itu, ya. Nah, dari sini berarti bisa kita simpulkan bahwa ternyata akibat hukum itu hanya ada apabila ada peristiwa hukum. Nah, tapi di sini yang perlu digarisbawahi adalah di antara keduanya, maksudnya peristiwa hukum dan juga akibat hukum, itu tidak ada hubungan kausalitas. Tidak ada hubungan sebab akibat, sebagaimana hubungan kausalitas dalam ilmu alam ya. Nah, jadi ada atau tidak adanya akibat hukum bagi suatu peristiwa, serta isi akibat hukum itu ditentukan oleh hukum itu sendiri. Ya, saya ulang, ada atau tidak adanya akibat hukum bagi suatu peristiwa, serta isi akibat hukum itu ditentukan oleh hukum itu sendiri. Contohnya, ya, suatu peristiwa di suatu negara A itu merupakan tindak pidana, merupakan suatu kejahatan. Tetapi di negara B, peristiwa tersebut mungkin bisa jadi bukan merupakan tindak pidana. Misalnya nih, penggunaan ganja. Nah, kalau di Indonesia, orang menyalahgunakan ganja, itu aja sudah masuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Nah, ganja dimasukkan di dalam narkotika golongan 1. Teman-teman bisa cek di Undang-Undang Narkotika. Nah, itu salah satunya. Tetapi, kalau di Belanda, mengkonsumsi ganja mungkin dalam dalam jumlah yang terbatas itu masih diperbolehkan, tidak termasuk tindak pidana gitu. Coba teman-teman bisa cek di berita gitu, kalau di Belanda yang diperbolehkan itu penggunaan ganja sampai berapa gram gitu ya. Jadi kalau di Belanda itu diperbolehkan asalkan masih memenuhi berapa gram gitu. Seingat saya sih seperti itu. Teman-teman bisa cek sendiri. Tapi kalau di Indonesia, mau seberapapun lah, itu sudah termasuk penyalahgunaan narkotika. Dan itu diatur dalam Undang-Undang Narkotika dan ada ancamannya. Ya walaupun memang untuk penyalahguna sendiri itu lebih diarahkan untuk rehabilitasi. Tetapi ya rehabilitasi itu pun juga tetap semuanya diputuskan melalui putusan pengadilan semuanya. Ya, jadi walaupun itu merupakan semacam rehabilitasi, oh berarti nggak dipenjara dong Bu. Nah, tapi kan rehabilitasi itu adalah salah satu pidananya gitu dengan cara merehabilitasi dan itu masuk dalam putusannya. Biasanya putusannya bisa berupa penjara sekian bulan atau rehabilitasi di panti sosial atau di rumah sakit mana gitu sekian bulan. Biasanya seperti itu bunyi amar putusannya. Ya, teman-teman bisa cek sendiri nanti di Undang-Undang Narkotika dan juga teman-teman bisa cek di pemberitaan, artikel, jurnal atau sebagainya bahwa di Belanda itu ganja diperbolehkan, tapi penggunaannya juga terbatas. Yang diperbolehkan itu seingat saya hanya berapa gram gitu yang masih diperbolehkan. Seperti itu ya. Itu salah satu contohnya. Nah, kita lanjut ke pembagian peristiwa hukum. Nah, peristiwa hukum itu dapat dibedakan menjadi dua. Nah, yang pertama ada perbuatan manusia dan bukan perbuatan manusia. Kalau contoh yang perbuatan manusia, itu seperti jual beli, perkawinan, perceraian, seperti itu. Nah, kalau yang bukan peristiwa Jadi, kalau sedangkan ya yang bukan merupakan perbuatan manusia, yaitu ya seperti kematian, kelahiran. Nah, itu kan memang kehendak di luar kita gitu ya. Nah, itu pembagian peristiwa hukum. Ya sebenarnya kalau teman-teman baca referensi lain, mungkin teman-teman akan menjumpai bahwa perbuatan manusia ini juga masih bisa dibagi lagi. Nanti ada yang tindakan hukum atau bukan tindakan hukum. Nah, kemudian tindakan hukum nanti bisa dibagi lagi sampai menjadi
tindakan hukum, kemudian ada juga bukan tindakan hukum, dan mungkin yang bukan tindakan hukum nanti juga masih bisa dibagi lagi menjadi perbuatan melawan hukum atau perbuatan dan juga perbuatan tidak melawan hukum. Nah, itu ada di beberapa referensi yang membagi sampai sedetail itu. Tapi yang saya jelaskan ke teman-teman untuk pengetahuan dalam materi ini cukup sampai pembagian peristiwa hukum, ada perbuatan manusia dan bukan perbuatan manusia, itu saja juga sudah cukup gitu untuk pengetahuan teman-teman. Kalau teman-teman mau mencari, menggali wawasan lagi yang lebih dalam terkait itu, silahkan. Ada beberapa referensi yang membagi lagi lebih dalam, yang sampai ke tindakan hukum, bukan tindakan hukum, yang kemudian bukan tindakan hukum bisa dibagi lagi ke perbuatan melawan hukum, perbuatan tidak melawan hukum, dan sebagainya. Ya, oke. Materi perkuliahan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kita nanti lanjut di diskusi forum aja ya, yang ada di e-learning. Teman-teman, nanti ada pemantik diskusinya yang sudah saya tunjuk. Silakan berdiskusi di forum diskusi. Oke, referensi mata kuliah hari ini ada di bukunya Bapak Budiono, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Terima kasih teman-teman atas atensinya hari ini. Selamat belajar dan selamat berdiskusi dengan santum di e-learning. Sukses selalu. Good luck.